Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan membahas atau mereview tentang sepatu on-cloud begitu. On-cloud seri Cloud Flow 5 ya. Sepatu on-cloud yang sangat fenomenal begitu ya. Dia banyak seri begitu ya. Kali ini saya hanya akan membahas tentang Cloud Flow 5. Ini bagaimana sih reviewnya begitu ya. Sekali lagi review ini adalah review jujur. Bagaimana pendapat saya tentang sepatu lari karena sesuai dengan hobi saya, yaitu berlari jarak jauh. Saksikan yang berikut ini. Sepatu on-cloud Cloud Flow 5 ini bukan sepatu carbon plate ya. Kalau dilihat sepatu ini sepertinya keren. Menurut saya keren sih. Ya, berlubang begitu, keren banget sih menurut saya. Jadi katanya sih ini sepatu untuk temporan ya, tapi siapa temponya siapa begitu ya, bagaimana begitu ya. Dan untuk berat sepatunya sendiri, untuk sepatu temporan menurut saya overweight ya, jadi 277 gram per piece, bukan 2 piece, 277 gram itu per piece. Jadi kalau dua ini berapa gram begitu ya? Wah ya, kalau berarti kita membawa kaki kiri kanan, berat badan kita akan menambah 270 gram kali 2 berapa Mas? 540 gram ya, nambah setengah kilo lah berat badan kita kalau Anda pakai sepatu ini untuk berlari. Sepatu on-cloud Cloud Flow 5 ini saya memakai ukuran US 9,5 ya, US 9,5, tapi sentimeter dia 27,5 cm. Jadi dia nggak ada yang 27 cm. Saya ngepasnya itu di 27 cm, tapi di sini dia nggak ngeluarin seri atau panjang yang 27 cm. Kalau di size-nya di on-cloud saya nggak tahu ukuran tepatnya itu berapa, mungkin bisa cek sendiri di websitenya. Beberapa review atau di website juga menunjukkan kalau Cloud Flow 5 ini digunakan untuk temporan atau speedrun begitu ya. Beberapa website menanyakan demikian. Tapi menurut saya kurang cocok lagi-lagi dengan karena terlalu berat menurut saya. Bagi saya cukup galau jika ini dibuat untuk speedrun. Kalau untuk daily training, isi run begitu masih oke sih. Karena ada salah satu negatifnya menurut saya sekali lagi ya. Ini bisa dilepas, teman-teman. Kalau lepasan begini, waduh, lari saya bisa geser-geser kakinya. Jadi kurang fit begitu ya. Jadi kalau merek Nike, merek Asics, ininya nggak lepasan begini. Tapi kenapa ya dia lepasan, saya kurang tahu. Mungkin secara teknis bagaimana, saya kurang tahu. Tapi di sepatu ini ada tulisannya ini yang menarik ya. Swiss Engineering. Ya, dia sudah memikirkan R&D-nya. Sekali lagi, bukan sepatu carbon plate. Kalau di websitenya masih tertulis mungkin 3-4 juta, tapi di bagian reseller begitu ya, sepertinya bisa didapat di harga 1 juta sekian, di bawah 2 juta sepatu ini. Untuk bahannya sendiri bagaimana? Untuk bagian bawah sendiri, sepatu ini saya mencatat foamnya dari Helion ya. Ada dari Helion tertulis sih di sini. Layernya dari Peba begitu ya. Lalu untuk durability-nya bagaimana? Untuk durability-nya menurut saya ya normal sih. Sepatu Cloud Flow 5 ini saya pakai selama 7 kali ya. Ada 7 kali pemakaian begitu ya. 8 kali aktivitas, jadi saya pakai 7 kali. Mungkin ada saya coba buat shredding begitu ya. Hasilnya itu 90 km. Jadi 90 km hasilnya masih seperti ini. Durability cukup oke sih. Kalau cukup oke, durability normal menurut saya, tidak jelek gitu ya. Sepatu on-cloud Cloud Flow 5 ini saya pakai terjauh di 16 km ya. Tidak pernah saya pakai untuk long run karena saya tidak begitu yakin. Untuk feel-nya di kaki bagaimana? Nggak ada masalah feel-nya di kaki karena sepatu ini sangat stabil begitu ya. Jadi bagi saya nyaman-nyaman saja. Cuma karena terlalu berat, ini tidak cocok untuk medan yang berbatu begitu, tidak cocok karena dia cukup keras karena ada yang mirip karbon. Kalau di on-cloud menjuluki nilon atau fiberglass. Jadi ini bukan karbon tapi ada nilon atau fiberglass. Jadi ini kondisi sepatu setelah saya buat lari 90 km.
Bisa tahan berapa kilometer sepatu ini? Estimasi saya sih mungkin 500 kilo masih bisa. Kalau ditanya breathable apa enggak, uppernya breathable atau enggak, sepatu ini sama sekali enggak breathable begitu menurut saya ya. Jadi jika engkau cuci begitu ya, cuci dengan kita kasihin keran masuk ke sini airnya begitu, airnya enggak habis-habis sih, enggak bisa keluar dengan lancar. Jadi sepatu ini menurut saya tidak breathable sama sekali. Kalau dibuat bergaya begitu mungkin bolehlah kita jalan-jalan begitu untuk traveling, sepatu ini mungkin masih cukup oke lah. Tapi kalau khusus untuk lari menurut saya kok kurang ya bagi saya penghobi lari. Jadi untuk fashion boleh, dari model boleh, tapi untuk kita fokus di lari bagi saya sepatu ini kurang cocok. Sepatu ini juga tidak lunak ya. Jadi sepatu ini cukup keras begitu ya, cukup keras. Juga untuk pada saat di midsole-nya ini juga cukup keras begitu. Kalau dibuat lari isi masih enak begitu ya. Tapi kalau buat lari naikkan di atas isi moderat begitu, sepatu ini menurut saya kurang nyaman sudah. Apalagi dibuat untuk speed run, tempo, interval kurang mendukung. Kalau untuk stabilnya bagaimana? Ya, ini dia keunggulannya. Jadi saya harus fair, sepatu ini sangat stabil sih. Jadi sangat stabil bagi engkau para pemula, jika mau belajar-belajar, ankle mungkin belum terlalu kuat, jarang-jarang strength training, begitu kan. Ya, sepatu ini sangat stabil sih. Kalau dibuat untuk race bagaimana? Ya, lupakanlah sepatu ini untuk dibuat race. Jadi kelebihannya, sepatu ini dari bahan premium sepertinya. Dia stabil, gripnya sangat bagus, bisa untuk jalan basah maupun kering. Desainnya keren. Kekurangannya bagaimana? Kekurangannya terlalu berat, itu satu ya, 270 gram overweight menurut saya. Kurang bouncy sepatu ini, dan breathable-nya kurang mendukung. Sepatu ini cocok untuk siapa? Ya, cocok untuk orang yang suka sepatunya yang berat begitu ya, mungkin untuk melatih kekuatan otot, ya mungkin cukup berat. Kalau dibuat untuk strength training bagaimana? Menurut saya sih tetap kurang ya, karena terlalu tinggi satu. Dia punya drop 4 mm begitu ya, cukup tinggi. Jadi tidak cocok untuk strength training. Juga ini cocok untuk midfoot atau forefoot, jadi untuk midfoot atau forefoot. Untuk heel strike bagaimana? Menurut saya masih cukup bisa lah. Jadi tidak cocok untuk engkau penggemar sepatu empuk, tidak cocok juga untuk engkau berlari mencari PB, juga mungkin kurang cocok ya bagi engkau yang penggila speedrun. Jadi feel-nya bagaimana? Kelihatannya ini sepatu speed, tapi menurut saya tidak bisa untuk speed, hanya kelihatannya saja ya untuk speed. Kalau kamu cari sepatu untuk temporan, sepertinya ini kurang tepat. Dibandingkan dengan Asics Meta Speed ya jauh ya, karena ini untuk race dan ini memang tidak untuk race tentunya. Saya kira begitu. Jika ada yang mau ditanyakan bisa chat di kolom komentar begitu ya, saya akan coba jawab secepat mungkin, atau mungkin bisa chat di media sosial saya. Sekali lagi, review ini review jujur, komentar saya tentang sepatu OnCloud Flow 5 tentunya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jika engkau suka bisa like dan share video ini. Tetap semangat dan salam sukses selalu.